Hai semua, selamat datang kembali di channel Tokoh Sejarah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan tentang Hürrem Sultan. Kisah cintanya dengan Raja Sulaiman dari Kerajaan Ottoman Turki sangatlah fenomenal. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah tokoh-tokoh dalam sejarah lainnya. Haseki Hürrem Sultan, atau yang juga tenar dengan nama Roxelana, adalah istri dari Raja Sulaiman yang paling cantik di antara semua istri sang raja. Dari tahun 1520 hingga 1566, Kekaisaran Ottoman diperintah oleh Raja Sulaiman yang mengklaim dirinya sebagai sultan terbesar dalam sejarah. Kehidupan Raja Sulaiman mengalami perubahan radikal pada tahun 1520. Saat ayahnya Selim I yang memerintah tahun 1465 hingga 1520 meninggal dunia, Sulaiman kembali ke Konstantinopel dan mengambil kekuasaan sebagai Sultan Utsmaniyah ke-10. Pada saat yang bersamaan, dia bertemu dengan wanita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Roxalana lahir pada tahun 1502 di kota Rohatin, Polandia, putri dari pendeta Ortodoks Ukraina. Sekitar tahun 1520-an, Roxalana ditangkap oleh bangsa Tartar Crimea dan dijadikan budak di Kaffa. Setelah itu, ia dibawa ke Konstantinopel, Turki. Kemudian, ia dipilih untuk masuk ke harem Sulaiman. Nama Hürrem diberikan kepada Roxalana oleh Raja Sulaiman yang berarti yang bahagia. Karena kecantikan dan kecerdasannya, dia dengan cepat menarik perhatian Sulaiman. Hanya butuh beberapa bulan sejak hari dirinya bertemu dengan Raja Sulaiman untuk kemudian menjadi pendamping terpenting di antara harem-harem lainnya. Sebelum menjadi istri Raja Sulaiman, Roxalana beragama Kristen Ortodoks. Ia masuk Islam atas bimbingan sang raja dan menganut agama tersebut sampai akhir hayatnya. Kecantikan Hürrem Roxelana tentu membuat para istri Raja Sulaiman yang lain cemburu. Berbagai cara dilakukan agar membuat perhatian sang raja kembali kepada mereka. Suatu hari, selir pertama Raja Sulaiman, Mahidevran, bertengkar dengan Hürrem Roxelana dan ia memukulinya. Sialnya, pertengkaran itu diketahui oleh sang raja yang langsung mengusir selir pertamanya itu beserta putranya, Syejade Mustafa. Putra yang seharusnya menjadi pewaris tahta itu pun dibuang ke Manisa. Pembuangan ini secara resmi disebut pelatihan putra mahkota. Namun, beberapa tahun kemudian, karena takut akan memicu pemberontakan, Sulaiman memerintahkan agar Mustafa dihabisi dengan cara diremas batang lehernya. Pengaruh Hürrem atas Raja Sulaiman segera menjadi legenda. Karena pendidikannya yang sangat baik, Hürrem juga menjadi penasehat Sulaiman tentang masalah-masalah negara. Apapun permintaan Hürrem, raja pasti menurutinya. Dalam kehidupan sehari-hari di istana, Hürrem menjadi penasehat dan mempengaruhi jalannya urusan luar negeri. Beberapa sejarawan juga meyakini bahwa Hürrem mempengaruhi suaminya agar mengontrol penjarahan bangsa Tartar Crimea di tanah kelahirannya. Hürrem juga pandai menjaga hubungan damai antara Kekaisaran Ottoman dan negara Polandia dengan aliansi Polandia-Ottoman. Dua suratnya yang ditujukan ke Raja Polandia Sigismund II Augustus adalah contohnya. Hürrem dikenal ahli dalam politik internasional. Selain politik dan hubungan internasional, sebagai ratu, Hürrem juga turut andil dalam perkembangan kerajaan, terutama dalam bidang pembangunan. Dia pun terlibat dalam bidang pembangunan di Makkah hingga Yerusalem. Ibunda dari Selim II ini juga memiliki yayasan amal. Program-program kerjanya tak terlepas dari amal sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah Al-Quran, air mancur, serta pembangunan rumah sakit di dekat pasar budak wanita di Konstantinopel. Hürrem juga mendirikan bangunan pemandian umum The Haseki Hürrem Sultan Hammami untuk melayani masyarakat yang berada di Hagia Sophia. Di Yerusalem,
Dia mendirikan Yayasan The Haseki Sultan Imaret pada tahun 1551 Masehi, yakni sebuah dapur umum yang beroperasi guna memberi makan orang miskin dan yang membutuhkan. Berbuat amal merupakan hal yang paling diutamakan pada masa Ottoman. Salah satu bentuk paling populer dari sedekah ketika itu adalah wakaf. Terlepas dari berbagai aspek positifnya, bagi penasehat Sulaiman lainnya, posisi Hürrem terlalu tinggi untuk seorang wanita. Mereka mulai percaya bahwa dia pasti penyihir yang memanterai sultan dan mulai menyebarkan desas-desus tersebut. Ketika Sulaiman mendengar desas-desus itu, dia menghukum semua orang yang mengulangi kisah-kisah negatif tentang wanita yang dicintainya itu. Pengaruh Hürrem kepada raja kemudian terus menguat. Ia melahirkan 6 anak, yaitu Putri Mihrimah, Selim II, Sehzade Bayezid, Sehzade Cihangir, Sehzade Mehmed, dan Abdullah. Raja Sulaiman juga menikahi Hürrem selir kedua tersebut, sehingga sang mantan selir ini menjadi ratu. Dan ini merupakan pelanggaran tradisi Utsmaniyah selama 2 abad, membuat banyak pengamat di istana dan kota tercengang. Hürrem Sultan juga diperbolehkan tinggal dengan Sulaiman di istana selama sisa hidupnya. Tindakan ini lagi-lagi melanggar tradisi, bahwa ketika ahli waris mencapai usianya, sang ahli waris akan dikirim bersama dengan selir yang melahirkannya ke provinsi terpencil untuk memerintah dan tidak akan pernah kembali kecuali keturunan mereka menjadi penerus tahta. Dengan demikian semakin kuatlah posisi Hürrem Sultan dan pada akhirnya Selim II lah yang menjadi penerus Raja Sulaiman. Beberapa surat cinta yang diungkapkan belum lama ini menyeratkan sinar mengenai kisah cinta yang paling terkenal pada masa itu. Mengutip Anadolu via Antara News, surat tersebut yang disiarkan oleh arsip presiden dikirim oleh Hürrem Sultan kepada Raja Sulaiman, yang ditulis ketika Raja Sulaiman berada jauh di medan perang. Beginilah isi suratnya. Saya hilang di alam ini yang diciptakan oleh Tuhan kita. Saya melalui tahun-tahun terbaik saya dalam perlindungan Anda, seperti permata di kota perhiasanmu. Tolong terimalah penyesalan ini dari budak Anda yang tak berdaya dan sengsara, yang menderita karena ketidakhadiran Anda. Saya hanya menemukan kedamaian di samping Anda. Kata-kata dan tinta takkan cukup untuk menceritakan kegembiraan dan kebahagiaan saya ketika saya berada di samping Anda. Kenangan hari-hari yang kita lalui bersama, saat-saat yang kita bagi mengisi hati pelayan Anda. Saya menghibur diri saya dengan kenangan ini saat Anda tidak ada. Saya rendah ketika Anda jauh. Tak seorang pun dapat meringankan penderitaan saya. Surat tersebut ditulis oleh Hürrem Sultan pada tahun 1526. Hürrem pun mengirim pakaiannya yang dibasahi air mata bersama salah satu surat tersebut. Hidup saya, wahai Tuan, Sultanku sayang, satu-satunya doaku kepada Allah ialah melihat wajah Anda lagi yang bersinar. Saya berdoa kepada Tuhan agar Sultan saya, orang yang paling saya cintai, akan selalu bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Anda selalu meraih kemenangan atas semua musuh Anda. Saya tahu betul bahwa Sultan saya jatuh hati kepada budak ini karena kehendak takdir. Menghapus air matanya membuat dia bahagia. Saya memilih Islam karena dia. Itu sebabnya mengapa saya hanya bisa bahagia di dekat Anda. Saya mengirim kepada Anda salah satu pakaian saya yang dibasahi air mata saya. Tolong pakailah pakaian ini untuk saya. Hürrem Sultan mengakhiri suratnya dengan kata-kata, saya tidak menginginkan apa-apa selain kebahagiaan buat Anda di kedua dunia. Budak Anda yang rendah dan miskin. Hürrem. Hürrem Sultan meninggal pada tanggal 15 April 1558 karena penyakit yang tidak diketahui. Raja Sulaiman menguburnya di sebuah makam pada kompleks Masjid Sulaiman.
Raja Sulaiman bergabung dengannya 8 tahun kemudian. Dia dimakamkan pada kompleks yang sama. Itulah kisah cinta fenomenal dari Hürrem Sultan, mantan budak yang menjadi ratu yang sangat dicintai Raja Sulaiman, bahkan menjadi ratu yang paling berpengaruh dalam sejarah Kekaisaran Ottoman. Nantikan kisah-kisah istimewa lainnya di channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya.